Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya santri-santriwati Miftahul Jannah khususnya kelas 3? Mudah-mudahan kalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis bersama Bu Mawa. Untuk itu sebelum kita mulai belajar, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kalian agar dapat mempersiapkan terlebih dahulu buku paket Al-Quran Hadis, kemudian siapkan dan simak apa yang akan Ibu jelaskan ya pada hari ini. Nah, kita akan belajar di pelajaran 2 ya, mengenai surat An-Nas. Kemudian poin yang akan kita pelajari: 1. Membaca surat An-Nas, kedua memahami isi kandungan surat An-Nas, ketiga menerapkan bacaan surat An-Nas dalam ibadah sholat, terakhir yaitu evaluasi. Nah, di poin pertama kita akan membaca terlebih dahulu surat An-Nas. Yuk simak dan baca bersama-sama surat An-Nas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Itulah bunyi bacaan surat An-Nas dan terjemahannya. Selanjutnya Ibu akan membahas bagian halaman 18 sampai 19. Ayo berlatih. Silahkan kalian untuk mengisi dan tulis nomor ayat sesuai urutan ayat yang benar, lalu lengkapilah harokat atau sakal ayatnya. Misal, kalian sudah membaca ayat surat An-Nas, kemudian lihat bacaan surat An-Nas. Di bacaan ilahin nas, ilahin nas merupakan bunyi bacaan ayat yang keberapa? Lihat di sini tulisannya ya. Kemudian lihat ayatnya, ayat berapa? 1, 2, 3. Tuliskan di dalam lingkaran ini ya. Ibu tuliskan ini adalah angka 3 ya. Kemudian lanjutkan oleh kalian sampai poin 6 ya, sampai sini. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas isi kandungan surat An-Nas. Perlu kalian tahu, surat An-Nas adalah surat penutup, surat yang ke-114 dalam Al-Quran. Namun An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang. Ulangi. Surat An-Nas merupakan surah penutup, surah yang ke-114 dalam Al-Quran. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surat ini, yang berarti manusia. Surat ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Isi surat adalah anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pengaruh hasutan jahat setan yang menyelinap dalam diri.
Kemudian surat An-Nas, isi kandungannya yaitu manusia hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala zat yang mengatur dan menguasai manusia, ya. Maka Allah lah yang mengurus kehendaknya dan pemilik segala kekuatan. Allah Subhanahu wa taala pun satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan pencipta manusia, ya. Sehingga kita harus meminta dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisikan yang mengajak manusia, ya, datang dari setan atau dari jin, dari manusia juga bisa. Itu adalah bisikan yang mampu mewaswaskan diri, ya, meragu-ragukan diri kita untuk mendurhakai Allah, sehingga kita banyak-banyaklah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, selanjutnya kita perhatikan menerapkan bacaan surat An-Nas dalam ibadah sholat, ya. Tentunya dalam surat An-Nas ini mengandung banyak sekali manfaat, ya, mampu membuat diri kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan surat An-Nas merupakan salah satu surat disebut dengan Al-Mu'awwizatain, yaitu dua surat yang mengandung perlindungan. Surat lainnya yaitu Al-Falaq, ya. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah yang utama adalah memohon perlindungan dari iblis dan bala tentaranya, yaitu setan manusia dan setan jin yang senantiasa mengintai manusia dengan tanpa putus asa dan berbagai cara. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, perlu kita biasakan membacakan terlebih dahulu surat An-Nas, ya, agar dijauhkan dari godaan syaitan. Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan. Kemudian setelah kalian membaca, kemudian mengerjakan ayo berlatih, tentu kalian juga Ibu akan memberikan soal, ya. Kerjakan soal satu aktivitas siswa halaman 24 sampai 25. Kedua, evaluasi pelajaran 2 halaman 26 sampai 27, ya. Dievaluasi bab 2 ini, ya. Silakan diisi dengan teliti, ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, terus banyak berdoa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa meminta pertolongan, perlindungan, dan mengikhlaskan seluruh peribadahan hanya kepadanya, ya. Hanya kepada Allah. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat, ya. Terus semangat belajarnya walaupun dalam keadaan kita belajar secara daring. Dari Ibu, Assalamualaikum